Welcome back to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia sama Next Time. Jadi kita sempat vakum berapa lama ya? Aduh, Fauzan sendiri sampai nggak tahu kapan terakhir review, ya kan? Dan mudah-mudahan kali ini dengan kembalinya nge-review gadget, mudah-mudahan bisa memberikan satu sajian ataupun juga rekomendasi buat teman-teman semua dalam memilih gadget. Nah, pas banget kali ini kita bakal review salah satu produk terbaru dari Realme yang mereka rilis di akhir tahun. Langsung aja kita review, kita unboxing terlebih dahulu. Ini dia Realme C75. 75. Oke, di sini kita langsung ada dua pilihan atau opsional warna yang mereka luncurkan, yaitu mereka menyebutnya dengan warna Lightning Gold ya, dan satu lagi mereka menyebutnya dengan Storm Black. Wow. Oke, jadi ada dua warna sesuai yang ada di gambar aja sih. Berarti ya ada warna emas dan juga warna hitam. Ya, tapi bukan emas-emas hitam. Oke, langsung aja kita buka dulu ya, kita unboxing. Oh, jadi ternyata si yang sleeve box putihnya ini memang berupa sleeve box aja, dan ternyata dia di dalamnya ada boxnya lagi. Oke. Satu hal yang menarik pada saat di unboxing dari sleeve box-nya ini adalah di sini ada tulisan NFC, jadi sudah pasti ini support NFC ya. Dan di bagian bawahnya ini ada rugged smartphone. Wow, ini mungkin buat kalian yang udah tahu ya, rugged smartphone ini mungkin semacam kayak ketahanan atau bahwa handphone ini udah diuji sekelas ketahanan militer lah, seperti itu ya. Oke. Lalu di bagian belakangnya mungkin boleh Fauzan unjukin ya. Di bagian belakangnya itu dia ada IP69 dust water resistant. Wow, karena memang yang selama ini Fauzan ketahui ya tertinggi untuk ketahanan itu ya IP68 gitu. Tapi mereka berani menonjolkan IP69. Seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua, baterainya 6000 mAh. Wah, ini satu terobosan baru juga. Karena biasanya saat ini baterai handphone kan paling besar rata-rata 5000 ataupun 5500. Ya mungkin pernah ada, tapi sorry Fauzan sempat lupa lah gitu. Terus juga di sini mereka menggunakan chipset MediaTek, kemudian ada Armor Shell untuk ketahanan kacanya, dan juga 45 watt Super VOOC, serta untuk refresh rate-nya dia 90 Hz. So far ini menjadi salah satu syarat minimal nggak sih buat handphone harga 2 jutaan supaya bisa bersaing dengan kompetitor lainnya lah. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya Realme memang main aman banget ya. Oke. Dan ini ada slogannya Realme, Make It Real. Dulu inget banget Realme itu slogannya Dare to Live. Oke. Oke, nah ini untuk warna hitamnya. Iya. Ini untuk warna hitam dari Realme C75. Warna hitamnya sih ini lumayan apa ya? Istilahnya kelihatan gitu bahwa bahan belakang ini kayaknya nggak gampang kotor. Iya nggak sih? Bahan belakang kayak gini tuh nggak gampang kotor, ya kan? Tuh. Jadi sidik jari kita pun nggak mudah menempel di bagian belakang. Nah, ini untuk warna hitam. Nanti kita akan buka juga yang warna goldnya, tapi kita unjukin dulu untuk unboxingnya. Dan ini dia juga udah ada adapter charging dan juga USB cable. Untuk chargingnya ini yang 45 watt dan udah ada USB cable. Oke, itu tadi kita baru aja buka untuk Realme C75 yang warna hitam. Oke, ini untuk warna gold atau lightning gold ya. Oke, petir emas nggak sih? Petir emas ya. Oke, ini secara desain sih, kalau menurut Fauzan pribadi ini cukup lumayan punya value ya. Maksudnya ya nggak kelihatan kayak harga 2 jutaan gitu. Malah ini kelihatan kayak handphone harga 5 jutaan untuk desain seperti ini.
Karena memang bahan belakangnya jujur Fauzan tuh suka sama desain belakang yang memang tahan sidik jari ataupun nggak gampang kotor ya kan. Nah, ini untuk dua varian warna dari Realme C75. Ya, oke. Dua varian warna ini kita bakal apa ya? Kita bakal coba yang lainnya karena memang yang Fauzan dengar Realme C75 ini tuh yang bikin banget tertarik nge-review adalah mereka punya satu kelebihan atau satu slogan dari Realme yaitu 3T. Apa itu 3T? Bukan 3 triliun ya, melainkan T-nya itu adalah tahan air, tahan banting, pas banget ke banting, dan juga tahan lama. Nah, kita langsung aja bakal cobain ketahanan air dari Realme C75 ini. Jadi nanti kita bakal cemplungin. Ini ada satu wadah yang udah kita siapin. Kita isi air untuk melihat ketahanan air dari si Realme C75 ini. Karena ya Fauzan sendiri kalau review produk itu paling gemes kalau nggak dicobain seperti itu. Oke, kita nyalain dulu ya. Nah, ini kita bakal cobain di wadah yang berkapasitas 15 liter. Oke. Nah, kapasitas 15 liter ini mungkin kita langsung coba aja isi penuh airnya ya. Dan tidak perlu menunggu lama-lama. Jadi langsung aja nih si Realme C75-nya kondisi nyala ya. Mungkin betternya coba Fauzan nyalain dulu untuk apa? Kecerahannya sampai 30 menit. Jadi biar nyala terus soalnya ini cuma 30 detik. Oke, sudah. Yang ini kita tes juga untuk sampai 30 menit ya kecerahan layarnya. Jadi biar nggak mati-mati. Udah, langsung aja kita masukin. Tapi gini kali ya. Nah, ini pas banget. Kita isi sebanyak 15 liter. Oke. Nah, sekarang kita udah buktiin. Jadi ya intinya handphone ini bener-bener bisa nyemplung sesuai dengan yang Realme klaim lah. Karena memang untuk tahan airnya ini mereka menggunakan ketahanan IP69. Ini yang pertama di kelasnya dan menjadi satu-satunya sih sepengetahuan Fauzan ya. Dan kita bisa lihat ya ini kondisi masih layarnya masih basah. Kita coba lagi. Oke, masih basah seperti ini ya. Dan itu semuanya masih bisa dioperasiin. Nah, seperti ini. Dan ini istilahnya ya membuktikan bahwa pada saat layarnya basah pun atau mereka menyebutnya dengan rainwater smart touch. Jadi walaupun masih ada percikan air atau juga masih basah, layarnya masih bisa digunakan. Selain layar, Fauzan pengen banget nyoba kameranya. Kita coba kameranya. Oke, ini bisa kita lihat ya, masih jernih ya. Walaupun mungkin di bagian sininya tuh mungkin ada air, tapi kelihatan kayak nggak ada air ya di bagian dalam. Ini membuktikan bahwa memang seal protection dari si Realme C75 ini benar-benar aman sih. Kita coba ya. Nah, ini kita foto handphonenya. Nah, ini. Dan Fauzan coba buat selfie. Nah, di foto lagi. Oke, berarti untuk ketahanan airnya benar-benar membuktikan bahwa semuanya aman. Ya, itu tadi kita udah cobain langsung ketahanan air dari Realme C75. Harusnya sih ini bisa jadi ketahanan atau proteksi air terbaik ya. Apalagi dengan harga segini yang Fauzan tahu, ya kalau di kompetitor itu harganya bisa mencapai 10-15 juta gitu. Seperti kayak
Apple Pro Max lah mungkin, ya kan? Nah, tapi buat kalian yang mungkin punya budget terjangkau atau punya budget di kisaran 2 jutaan, ini bisa jadi opsi yang paling menarik dan paling terbaik menurut Fauzan ya. Karena ya dilihat tadi pada saat kita cemplungin ke air, kita coba kameranya masih oke, masih jernih gitu kan. Kemudian tadi Fauzan sempat perhatiin di bagian kameranya ini kayak nggak ada sisa embun, sama sekali nggak ada sisa embun loh. Ini membuktikan bahwa memang IP69 di Realme C75 ini benar-benar memberikan keamanan karena memang yang Fauzan ketahui juga si Realme C75 ini di bagian seal yaitu benar-benar bisa memisahkan mana air, mana suara, jadi di bagian speaker pun dia tetap aman. Nah, ada satu fitur yang menarik yaitu nama fiturnya eh apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya dengan Smart Eject. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia keluarkan air dari speaker. Nah, ini kita coba ya. Keluarkan air dari speaker seperti apa? Apakah seperti kayak yang Apple itu? Kita coba ya. Nah ini ada tulisan keluarkan air. Ini Fauzan nggak sampai mengira sampai segitunya loh. Realme punya fitur keluarkan air. Ya kirain ya udahlah mereka fokus ke ketahanan air. Fitur ini diabaikan, tapi ternyata nggak diabaikan sama sekali. Kita coba ya. Nah ini coba kita ketik lagi. Oh, jadi si speaker itu digetarkan untuk mengeluarkan apakah masih ada sisa cairan di dalamnya. Ya, ini udah cukup komplit sih menurut Fauzan. Dan sekali lagi ini di harga segini benar-benar bisa jadi pilihan terbaik buat kamu yang memang kepengen punya handphone 2 jutaan tapi punya ketahanan air. Apalagi pada saat kamu cemplungin tadi, jadi di dalam air itu dia masih bisa foto dan video. Jadi kalau video itu mungkin sebelum nyemplung kita udah masuk ke videonya, lalu baru kita merekam dan ketika udah di dalam air mau memotret bagaimana caranya menggunakan tombol volume seperti itu. Dan sekarang kita lanjut ke T yang kedua yaitu tahan banting katanya sih. Sebetulnya paling agak kurang apa ya kurang setuju lah gitu kalau handphone dibanting-banting ya kan tapi mau gimana gitu kena kenyataannya ya handphone jatuh ke banting itu emang sering terjadi gitu bahkan Fauzan aja pakai handphone yang Fauzan pakai sebelumnya itu sampai 2 kali ganti LCD dan kita tahulah banyak banget orang kejadian handphonenya jatuh ke lindes motor atau mungkin dibanting sama anaknya ya pokoknya masih banyak lah beberapa skenario handphone terjatuh, betul kan? Nah, sekarang langsung aja, karena memang si Realme C75 ini mereka punya proteksi ketahanan terbaik, ya kan? Kita bakal buktiin lagi. Tadi kan kita udah buktiin ketahanan air, sekarang ketahanan bantingnya nih. Karena mereka bilang sih mereka punya rugged smartphone, artinya ya proteksi kelas militer di bagian kaca dan di bagian rangkanya ini udah pakai full metal. Kita cobain aja. Kita coba di sini dulu ya. Ini meja Fauzan lumayan lah ya. Kayu jati kali ya atau kayu apa lah. Kita coba aja. Jadi mungkin beberapa situasi ya. Jadi mungkin ini kita bebas jatohinnya, nggak perlu dengan contoh seperti apa. I'm so sorry ya kalau agak berisik. Kita coba. Oke, masih oke kan? Oke sih, aman nih. Ya tadi posisi jatuh bagian bawah, so far tidak ada yang penyok. Oke, sekarang kita coba bagian layarnya, men. Ini layar yang lumayan menjadi salah satu momok mengerikan lah kalau handphone jatuh tuh layar. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya aja renyah banget kan? Kita cek. Fauzan yang malah yang deg-degan ya. Kalian deg-degan nggak? Oke, so far so good ya. Dan kita bisa lihat touchscreen-nya juga masih aman-aman aja ya. Nggak ada yang berpengaruh. Oke, kita coba apa lagi nih? Tadi kan udah begini udah. Sekarang gini. Kita tes kameranya jatuh gimana, men?
Oke. Ya, ini juga di bagian apa namanya nih? Modul kameranya mereka juga udah dilengkapi dengan metal. Jadi ini untuk harga handphone 2 jutaan sih. Ini ya lumayan kurang masuk akal gitu kan. Tapi ya kalau Realme ngasih harganya 2 jutaan, ya udahlah. Ini jadi salah satu pilihan banget sih buat kalian yang mungkin kerja di lapangan atau mungkin yang agak sedikit teledor atau mungkin ya udah hati-hati pun tetap tidak terhindar dari yang namanya apes, ya nggak sih? Nih kita bisa deketin, tidak ada penyok sama sekali loh ya. Oke, kalau sebelum-sebelumnya Fauzan coba tes itu masih ada jatuh kayak gitu tuh masih ada penyok-penyoknya dikit. Kamera juga nggak ngaruh ya. Wah, kayak harus di. Oke, 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 oke. Ya, 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 boleh lah ya Realme. Eh, Kayaknya memang mereka bukan sembarangan klaim ya. Di sini ada tulisan military grade shock resistant dan proteksi tahan air tertinggi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa memang ini sesuai dengan apa yang mereka klaim lah. Jadi tidak overklaim. Dan memang setahu Fauzan juga untuk mendapatkan sertifikasi seperti ini tuh nggak sembarangan gitu. Mereka juga ada uji cobanya lagi. Jadi dari pihak Realme semisal udah uji coba di lab mereka, kemudian dites lagi sama si perusahaan yang ngetesnya ini. Dan setahu Fauzan nama perusahaannya itu adalah TUF Rainland. Salah satu lembaga, bukan lembaga, salah satu apa ya? Iya, lembaga sertifikasi asal Jerman yang teman-teman juga pasti sering temuin. Coba deh ke pom bensin, di mesin pompanya itu ada tulisan TUF Rainland. Nah, itu berarti si mesin pompa si SPBU itu sudah mendapatkan sertifikasi keamanan dari si TUF Rainland itu. Jadi, untuk keamanan dari Realme C75 ini, memang mereka sudah mendapatkan sertifikat dari TUF Rainland untuk kelas militer. Jadi kacanya itu kaca kelas militer dan bodinya ini full metal. Dan yang terakhir yaitu adalah tahan lama. Pasti semua kepengen dong tahan lama. Oke. Jadi Realme C75 ini tahan lama yang mereka maksud adalah mereka punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang otomatis 5000 mAh aja tuh udah lumayan tahan seharian. Ditambah dengan 6000 mAh berarti bener-bener ya seharian tentu nggak perlu ngecas-ngecas lagi sih kalau untuk pemakaian normal. Dan ditambah dengan sistem pengecasan 45 watt, ini otomatis bisa ngecas ya kurang dari 1 jam. Dan yang lebih kerennya lagi, selain memang dia tahan lama, ternyata si C75 ini juga dilengkapi dengan salah satu fitur yang sebetulnya bukan fitur baru sih, karena di beberapa produk ataupun di produk Realme sebelumnya juga pernah ada, yaitu reverse charging atau bisa dijadikan power bank. Karena memang dengan baterai berkapasitas 6000 ini, kalau seandainya kalian jadiin C75 ini mungkin handphone kedua kalian, nah ini bisa jadi power bank untuk handphone yang pertama, seperti itu. Karena dia kalau dijadiin reverse charging itu, dia bisa mengeluarkan daya sekitar 6,5 watt. Berarti ya Realme C75 ini benar-benar tahan air, tahan banting, dan juga tahan lama. Kemudian untuk beberapa kelengkapannya, ini untuk kameranya sih udah lumayan oke, yaitu dilengkapi dengan 50 megapiksel. Jadi buat foto-foto menggunakan kamera belakang udah aman banget. Kemudian untuk di bagian prosesor atau chipsetnya sendiri, dia udah pakai MediaTek Helio G92 Max. Ini salah satu yang paling dikhawatirin sebelumnya. Karena ngeri banget takutnya pakai Unisoc gitu. Oke, terus untuk ukuran layarnya, bentang layarnya ini 6,72 inch, jadi lumayan lebar lah dengan kebutuhan sekarang kayak buat belajar online atau TikTokan, main game, ini udah aman banget sih. Karena memang refresh rate-nya dia juga udah 90 Hz, jadi lumayan, nggak bikin mata pegel. Dan yang lagi ngetrend sekarang, AI, ternyata si C75 ini
bukan hanya sekedar tahan air, tahan banting, tahan lama, tapi mereka juga tetap menyematkan beberapa fitur AI seperti AI auto text scanner, stiker, AI enhance atau penjernih wajah, ya, smart loop, dan yang lebih kerennya lagi, dia juga dilengkapi dengan mini kapsul versi terbaru mereka yang 3.0. Suka kasihan ya, Mas. Jadi secara keseluruhan C75 ini menurut Fauzan harusnya bisa jadi yang terbaik sih di kelasnya. Dan terakhir harganya walaupun belum resmi dirilis, Fauzan kasih sedikit clue, mungkin harganya bisa di kisaran 2 jutaan, nggak nyampe 3 juta. Dan kira-kira kalian bisa prediksi berapa? Tulis aja di kolom komentar. Segitu dulu aja review dari Fauzan. Sampai ketemu lagi and see you next time.